Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amina, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam IAIN Kota Parepare. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perencanaan Pembelajaran PAI untuk memenuhi tugas mata kuliah pada pengembangan pembelajaran PAI berbasis IT yang diampu oleh dosen Dr. Usman Nur MAG. Adapun latar belakang, perencanaan adalah pemikiran sebelum pelaksanaan sesuatu tugas. Perencanaan pengajaran berarti pemikiran tentang penerapan prinsip-prinsip umum mengajar tersebut di dalam pelaksanaan tugas mengajar dalam situasi interaksi guru dan murid, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Karena membuat perencanaan yang baik, maka seseorang akan tumbuh menjadi seorang guru yang baik. Seseorang bisa menjadi guru yang baik adalah berkat pertumbuhan, berkat pengalaman, dan akibat dari hasil belajar yang terus-menerus, walaupun faktor bakat ikut pula berpengaruh. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran dan fungsinya? Yang kedua, apa saja kompetensi penyusunan perencanaan pembelajaran? Dan yang ketiga, apa saja model-model perencanaan pembelajaran? Baik, kita akan masuk pada pengertian perencanaan. Menurut William H. Newman dalam bukunya Administrative Action Techniques of Organization and Management mengemukakan bahwa perencanaan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Sedangkan menurut Banghart dan Trull mengemukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan. Dan menurut Nana Sujana mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam mengambil keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Ada beberapa karakteristik yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan guru dalam menyusun suatu rencana pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan perencanaan pembelajaran ditunjukkan terhadap siswa yang belajar, baik dari segi kebutuhan siswa, perkembangan siswa, norma positif bagi siswa, dan minat serta perhatian siswa. Yang kedua, memiliki tahapan-tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap tindak lanjut. Perencanaan pembelajaran tentu memiliki ruang lingkup. Secara umum, ruang lingkup perencana pembelajaran meliputi yang pertama, program pengajaran. Yang kedua, proses pelaksanaan pengajaran. Dan yang ketiga, hasil belajar yang akan dicapai. Perencanaan pembelajaran PAI tentu mempunyai urgensi. Upaya perbaikan pembelajaran ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya desain pembelajaran. Yang kedua, menggunakan pendekatan sistem. Yang ketiga, diacukan pada bagaimana seseorang belajar. Yang keempat, diacukan kepada siswa secara perseorangan. Dan yang keempat, pembelajaran yang dilakukan akan bermuara pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Adapun fungsi dan manfaat, rencana pembelajaran berfungsi sebagai alat yang memperjelas tindakan apa yang harus dilakukan oleh guru untuk mencapai ketentuan kompetensi serta tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. Manfaat perencanaan pembelajaran yang pertama, sebagai dasar, alat kontrol dan petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur
tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Dan yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Adapun prinsip perencanaan pembelajaran PAI. Yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Demikian presentasi makalah yang berjudul Perencanaan Pembelajaran PAI. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.